Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Donna Sitorus, MPM 18510052. Saya dari grup AB1. Di sini saya ingin membahas pasar bisnis versus pasar konsumen. Pasar bisnis itu terdiri dari semua organisasi yang mendapatkan barang dan jasa yang akan diproduksi, produk atau jasa yang akan dijual, disewakan, atau dipasok ke organisasi lainnya. Industri yang utama termasuk dalam pasar bisnis ini seperti perikanan, perhutanan, pertanian, pertambangan, manufaktur, transportasi, asuransi, dan distribusi, dan lain-lainnya. Dapat kita ketahui dari melibatkan jumlah uang yang sangat banyak. Contohnya, sebuah perusahaan itu membuat ban tentu akan membeli karet dari petani besar dan peralatan penunjang lainnya. Setelah itu terjadi, pabrik akan memasok ban tersebut kepada penjual pabrik perakit kendaraan atau kepada pengecer. Dari pabrik perakit kendaraan, ban akan dipasang sehingga dihasilkan produk baru berupa kendaraan. Yang ketiga itu pihak yang mempengaruhi. Orang yang mempengaruhi keputusan pembelian sering dapat membantu mendefinisikan spesifikasi yang menyediakan informasi untuk mengevaluasi alternatif. Itu keempat, pengambilan keputusan itu orang yang memutuskan persyaratan produk atau pemasok. Pemberi persetujuan yaitu orang yang mengotoritaskan tindakan yang direncanakan oleh pengambil keputusan atau pembeli. Pembeli yaitu mempunyai otoritas resmi untuk memilih pemasok dan mengatur syarat pembeliannya. Ada juga penjaga gerbang yaitu orang yang mempunyai kekuatan untuk mencegah penjual atau informasi agar tidak menjangkau anggota pusat pembeliannya. Pengaruh pusat pembelian itu ada juga pembeli bisnis itu juga mempunyai motivasi, persepsi, dan preferensi pribadi yang mempengaruhi oleh usia. Ada juga pembeli jelas itu mempunyai gaya yang berbeda-beda. Ada pembeli yang sederhana, pembeli ahli di bidangnya, dan pembeli yang menginginkan yang terbaik, dan pembeli yang ingin sesuatu yang beres. Ada juga beberapa yang lebih muda dan berpendidikan tinggi merupakan ahli komponen yang melakukan analisis mendalam terhadap proposal kompetitif sebelum memilih pemasok. Yaitu proses pembelian pengadaan atau pembelian itu berusaha mendapatkan paket yang manfaatnya tinggi, ekonomi, teknik, jasa, dan sosialnya. Ditinjau dari sudut pandang biaya penawaran pasar. Untuk membuat perbandingan, mereka itu berusaha menerjemahkan semua biaya dan manfaat ke dalam istilah moneter. Yaitu profesi departemen pemilihan itu profesi ini yang lebih rendah dalam hierarki manajemen. Yang selanjutnya kita harus ada juga pencarian pemasok. Yang dimaksud pencarian pemasok itu harus menggunakan akun-akun seperti situs katalog, pasar vertikal, situs lelang, pasar spot, bursa pribadi, dan pasar barter dari aliansi pembelian. Di sini ada mencari tugas pemasok itu adalah memastikan dirinya dipertimbangkan ketika pelanggan sedang berada atau mungkin berada di pasar mencari pemasok. Ada juga seluruh organisasi permasaran ini dan penjualan bekerja dengan pendekatan yang terkoordinasi dan manfaatnya banyak saluran dalam menjalankan sebagai penasihat terpercaya bagi pelanggannya. Ada juga yang selanjutnya ada juga yang dimaksud dengan penjualan solusi. Yang dimaksud dengan penjualan solusi ini solusi untuk meningkatkan pendapatan pelanggan, solusi untuk menurunkan risiko pelanggan, solusi untuk menurunkan biaya pelanggan. Spesifikasi pesanan yaitu pembeli menegosiasikan pesanan akhir, membuat daftar spesifikasi dan jumlah yang diperjualbelikan, waktu pengiriman yang diharapkan. Tinjauan kinerjanya itu pembeli meninjau kinerja pemasokan
terlebih secara berkata dengan menggunakan salah satu dari 3 metode. Pembelian dapat menghubung penggunaan akhir dan meminta penilaian mereka. Banyak perusahaan menetapkan sistem intensif untuk pembelian penghargaan kembali manajer pembelian atau kinerja pembelian yang baik. Ada hubungan pembelian pemasok yang digolongkan menjadi 8. Yang pertama itu pembelian dan pengeluaran dasar. Yang dimaksud pembelian dan pengeluaran dasar itu ya kategori pertukaran sederhana dan rutin dengan tingkat pertukaran kerjasama dengan informasi dan moderatornya. Yang kedua itu pembelian per elemen. Yang dimaksudnya itu hubungan ini memerlukan lebih dari banyak adaptasi oleh penjual serta pertukaran kerjasama dan informasi yang lebih sedikit. Yang nomor 3 ini transaksi kontraktual. Yang dimaksud pertukaran yang didefinisikan berdasarkan kontak resmi biasanya mempunyai tingkat kepercayaan dan kerjasama dan interaksi yang rendah. Pasokan pelanggan dalam situasi pemasok umumnya itu tradisionalnya persaingan dan bukan kerjasama merupakan bentuk tata kelola yang dominan. Sistem kerjasama itu mitra sistem kerjanya itu saling memiliki cara-cara operasional yang melalui kerjasama yang baik dan seragam. Kolaboratif itu dalam pertukaran kolaboratif yang dimana sebagian besar kepercayaan dan komitmen menumbuhkan kemitraan yang sejati. Adaptif kedua pihak, pembeli dan penjual itu melakukan banyak adaptasi hubungan khusus tetapi tanpa hubungan mencapai kepercayaan atau kerjasama yang kuat. Pelanggan adalah raja. Dalam hubungan yang erat kooperatif, penjual menyesuaikan diri untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tanpa mengharapkan banyak adaptasi atau perubahan sebagai bayarannya. Hubungan bisnis risiko atau oportunisme yang dimaksud ini adalah investasi yang khusus mempunyai risiko besar pelanggan maupun pemasok. Teori transaksi ilmu ekonominya menyatakan bahwa karena sebagian investasi ini bermasuk dalam investasi yang mengunci perusahaan yang membuat menjadi satu hubungan tertentu. Perusahaan oportunisme ini menjadi masalah bagi perusahaan karena perusahaan harus mendedikasikan sumber dayanya untuk mengendalikan dan mengawasi sebenarnya yang dialokasikan untuk tujuan yang lebih produktif. Kontrak saja mungkin tidak cukup untuk mengatur transaksi pemasok. Ketika oportunisme ini, pemasok menjadi sulit dideteksi. Pasar lembaga dan pemerintahan. Pasar institusi itu terdiri dari sekolah, rumah sakit, rumah perawat, penjara, dan lembaga lain harus menyediakan barang dan jasa kepada orang yang mereka urus. Tujuannya itu adalah pembeli di sini bukan laba karena makanan disediakan sebagai bagian dari keseluruhan paket layanannya. Seperti rumah sakit, agen pembelian rumah sakit harus mencari vendor makanan dan lembaga yang berkualitas memenuhi untuk melebihi standar minuman tertentu dan harga.